Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gania Nadila Amalia dengan NIM 10 21 20 121 303 dari Universitas Inaba akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai studi kasus pemanfaatan job evaluation dalam perusahaan. Mata kuliah analisis dan evaluasi jabatan dengan dosen pengampu Parama Chandra Jaya Eskom MM. Pengertian, job evaluation adalah sebuah metode analisis untuk melakukan pembobotan nilai sebuah pekerjaan. Setiap tugas dari masing-masing posisi akan dikonversikan ke dalam poin. Apa pentingnya job evaluation bagi perusahaan? Job evaluation dapat membantu HRD menciptakan sistem kompensasi yang adil melalui klasifikasi pekerjaan yang sesuai. Pentingnya bagi perusahaan. Yang pertama, menentukan posisi dan tanggung jawab. Penting bagi karyawan untuk memahami posisi dan tanggung jawab dari sebuah pekerjaan agar dapat bekerja dengan optimal. Perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan menyediakan kesempatan bagi semua karyawan dalam proses jenjang karir. Yang kedua, menetapkan kompensasi. Metode ini penting untuk menentukan gaji atau nilai yang pantas atas suatu pekerjaan, sebab sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan gaji yang layak atas kinerja karyawan sesuai regulasi dan undang-undang yang berlaku. Penetapan gaji dan kompensasi yang pas akan membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, membimbing jenjang karir. Banyaknya karyawan yang merasa jenjang karir dalam suatu perusahaan tidak pas sehingga memutuskan untuk resign lebih cepat. Memiliki jenjang karir yang memberikan peluang memang penting bagi semua karyawan. Dengan jenjang karir yang lebih jelas, karyawan dapat termotivasi untuk berkontribusi di perusahaan lebih lama sehingga menurunkan tingkat turnover karyawan. Apa saja metode job evaluation? Secara umum, job evaluation dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ada dua, yaitu yang pertama point factor. Point factor adalah teknik kuantitatif yang secara umum digunakan. Pendekatan ini memecahkan pekerjaan menjadi faktor kompensasi yang diidentifikasi selama analisis pekerjaan. Poin diberikan ke faktor-faktor tersebut dan struktur gaji ditetapkan untuk posisi tersebut. Kedua, comparison factor. Metode ini dibandingkan atau comparison factor merupakan kombinasi dari job ranking dan point factor. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan patokan, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa individu dalam organisasi. Selain itu, perusahaan harus memiliki faktor kompensasi yang meringkas semua pekerjaan patokan setelah menyelesaikan analisis faktor. Selanjutnya, perusahaan harus membandingkan pekerjaan dengan lingkungan bisnis untuk perbandingan yang menghasilkan nilai untuk setiap faktor kompensasi. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif menggunakan observasi atau deskripsi untuk mendefinisikan pekerjaan. Pertama, ada job ranking. Job ranking. Dalam job ranking, pekerjaan yang tinggi dalam hierarki perusahaan ditetapkan sebagai nilai yang paling tinggi. Metode ini sangat sederhana tetapi tidak cocok untuk semua perusahaan. Job ranking membantu menghasilkan perkiraan hierarki pekerjaan yang berbeda dari metode point factor. Kedua, ada job classification. Job classification, HRD akan menulis deskripsi setiap klasifikasi tugas dan menempatkannya ke dalam nilai yang paling cocok dengan deskripsi tersebut. Metode ini juga bergantung pada jabatan dan tugas serta asumsi dalam perusahaan.
Yang menjadi dasar klasifikasi pekerjaan adalah keterampilan dan kompleksitas pekerjaan setiap posisi atau jabatan. Prinsip job evaluation, yang dievaluasi pekerjaan atau jabatannya bukan tenaga kerja yang melaksanakan dan menduduki pekerjaan atau jabatan tersebut. Yang kedua, memberikan tidak mengaitkan dengan remunerasi pemegang perusahaan, tetapi substansi dari pekerjaan atau jabatan tersebut. Ketiga, dibutuhkan informasi detail mengenai pekerjaan atau jabatan tertentu. Keempat, pekerjaan atau jabatan dievaluasi berdasarkan keadaan dan kondisi saat ini, bukan pada saat kondisi di masa yang akan. Tujuan job evaluation. 1. Mempermudah suatu perusahaan dalam menentukan berapa gaji pokok karyawan. 2. Menentukan nilai relatif untuk pekerjaan atau jabatan yang dibentuk secara logis dan berdasarkan kesepakatan bersama. 3. Menentukan berapa gaji pokok yang sesuai untuk karyawan yang mendapat promosi, jabatan transfer, jabatan maupun demosi. 4. Mempermudah memberikan keputusan bagi karyawan yang belum mendapatkan posisi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. 5. Membantu perencanaan sumber daya manusia. 6. Menciptakan konsistensi dalam sistem penggajian yang tepat dan adil. 7. Memperjelas hubungan internal antar pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Parameter job evaluation. Yang pertama ada know-how, tahu caranya. Know-how atau tahu caranya dalam hal ini segala hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan dengan standar kerja yang ada di perusahaan. Kedua, problem solving atau penyelesaian masalah. Problem solving atau penyelesaian masalah merupakan pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan guna menganalisis, mengevaluasi, menjelaskan, serta pengambilan keputusan yang didasarkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Problem solving ini terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian masalah dengan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, penyelesaian masalah dengan menjawab permasalahan yang terjadi. Ketiga, ada accountability atau akuntabilitas, yaitu merupakan hasil ataupun konsekuensi yang didapat dari adanya suatu tindakan atau keputusan yang diambil, sehingga accountability ini memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, yaitu freedom to act, type of impact, dan area of impact. Berikut kita masuk ke dalam studi kasus. Pada perekrutmen dan seleksi di PT Perkebunan Nusantara, Persero, X Kebun Ajong Gayasan dilakukan terpusat, yaitu dengan pengajuan kepada kantor Direksi Pusat di Surabaya. Setelah pengajuan dilakukan, karyawan akan direkomendasikan dari pusat. Selain itu, jika terjadi kekurangan atau kelebihan karyawan dapat juga dilakukan dengan pengajuan pemindahan dari ke PTPN lain. Dalam hal ini, PTPN X Kebun Ajong tidak melakukannya sendiri untuk rekrutmen karyawan. Sedangkan apabila terdapat yang pensiun, maka dapat dilakukan dengan musyawarah kepada bagian dengan administrator untuk pengajuan pengganti yang akan mengisi bagian tersebut. Pengganti yang akan mengisi posisi tersebut dapat diambil dari karyawan dalam PT Perkebunan Nusantara Persero X Kebun Ajong Gayasan yang telah memenuhi kriteria
dan dapat juga melalui perekrutan seperti yang telah dijelaskan. Sistem seleksi calon PT Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara Persero X Kebun Anjong Gayasan dilakukan berdasarkan karyawan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada buruh sortasi tembakau. Dilakukan dengan pemberitahuan pada ketua kelompok buruh sehingga perekrutan dilakukan oleh ketua buruh. Biasanya perekrutan akan dilakukan apabila kekurangan karyawan karena produksi yang terlalu besar, sehingga perlu diimbangi dengan jumlah karyawan. Ketua kelompok akan melakukan perekrutan yang diambil dari warga sekitar perusahaan. Yang kedua, untuk karyawan, kantor seleksi dilakukan oleh kantor direksi pusat di Surabaya. Seleksi yang dilakukan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tes tulis dan tes wawancara. Untuk proses promosi lowongan, sehingga proses seleksi dilakukan oleh kantor direksi pusat Surabaya. Dari calon karyawan yang telah lolos serangkaian seleksi, maka akan ditempatkan di PT Perkebunan Nusantara Persero X Kebun Anjong Gayasan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Upaya dari perbaikannya ialah PT Perkebunan Nusantara X Persero Kebun Anjong Gayasan mengalami perkembangan usaha yang naik turun. Perkembangan usaha ini dipengaruhi oleh volume produksi tembakau, di mana semakin banyak daun tembakau yang dipanen, maka semakin banyak penghasilan yang diperoleh oleh PT Perkebunan Nusantara X Persero Kebun Anjong Gayasan. Tingginya tingkat produksi tembakau tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas daun tembakau. Kedua, penjamin kualitas daun tembakau produksi PT Perkebunan Nusantara X Persero Kebun Anjong Gayasan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan manajemen sumber daya manusia yang ada. Penjaminan kualitas daun tembakau dilakukan untuk menjamin mutu daun tembakau agar tetap baik sehingga mutu cerutu yang akan dihasilkan juga baik. Pada perkebunan ini, manajemen sumber daya manusia masih dikendalikan oleh BUMN. Jadi, keseluruhan sistem sumber daya manusia dan kualitas perusahaan akan dikontrol serta diawasi oleh kantor direksi pusat Surabaya. Ketiga, upaya pengembangan perusahaan untuk dilakukan mencapai kondisi yang terus membaik. Walaupun terkadang pengaruh iklim yang tidak menentu akan membuat hasil panen tembakau menjadi jelek. Hal ini akan membuat pendapatan perusahaan juga menurun seiring dengan mutu tembakau yang semakin rendah. Oleh karena itu, pengendalian mutu daun tembakau mulai dari proses pemanenan sampai dengan pengembalan lebih diperhatikan agar diperoleh kualitas tembakau yang sesuai dengan standar. Kesimpulan dari studi kasus tersebut adapun ialah PT Perkebunan Nusantara X Persero di Kebun Anjong Gayasan dipimpin oleh seorang administratur yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Pusat PT Perkebunan Nusantara X Persero. Di bawah administratur akan dibantu kepala bagian yang terdiri dari kepala bagian tanaman, kepala pengolahan, kepala bagian AKNU, akuntansi keuangan dan umum, dan jabatan selanjutnya hingga yang paling rendah adalah RC Sainder yang terdiri dari RC Tanaman, PJB, TBM, NO, FIM, RC Pengolahan, RCAK, NU. Kemudian ada pembantu RC untuk masing-masing bidang, yaitu mandor, juru teknik, dan terendah adalah buruh. Perekrutan karyawan tetap dilakukan oleh Direksi Pusat PT Perkebunan Nusantara X Persero. Sedangkan karyawan musiman yaitu buruh sortari direktur oleh Ketua Kelompok Buruh Sortasi.
Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.